Pernah nggak kamu bikin keputusan yang saat itu terasa masuk akal, tapi beberapa waktu kemudian kamu sadar, kok aku bisa sebodoh itu ya? Awalnya terasa benar, terasa logis, terasa pintar, tapi justru di situ letak masalahnya. Banyak keputusan buruk dalam hidup kita tidak diambil karena kita bodoh, tapi karena terlalu yakin dengan alasan yang kita punya. Kita ini jarang menyadari bahwa kita terlalu emosional. Kita merasa melakukan sesuatu itu karena kita punya alasan yang masuk akal. Dan ternyata itu bisa menjadi sangat berbahaya. Loh, kok gitu? Emang kenapa? Karena ternyata selama keputusan itu terasa logis, terasa masuk akal, kita merasa nggak perlu mengeceknya lagi. Nah, itu menjadi salah satu cognitive bias. Hari ini kita akan membahas bias berpikir supaya kita bisa lebih aware dengan isi pikiran kita sendiri. Supaya kamu nggak lengah. Dan kalau kamu bisa bertahan sampai akhir, kamu akan sadar satu hal. Banyak hal yang kamu anggap sebagai akal sehat, sebenarnya cuman kebiasaan berpikir yang keliru dan sering bikin kamu tersesat. Emang iya? Ayo kita bahas. Sekarang coba kamu ingat satu momen, ketika kamu mempertahankan pilihan bukan karena hasilnya bagus, tapi karena kamu sudah berjuang terlalu lama, sudah melangkah terlalu jauh, sudah terlalu banyak mengorbankan sesuatu. Mungkin di momen itu kamu akan bilang kepada dirimu sendiri, kalau aku berhenti sekarang, usahaku selama ini akan sia-sia. Padahal kenyataannya, usaha itu sudah terlewat, tidak bisa ditarik lagi. Tapi otak kita tidak melihat ke depan, otak kita melihat ke belakang. Otak kita menghitung apa yang sudah kita keluarkan, lalu pelan-pelan membisikkan satu kalimat. Kalau kamu mundur sekarang, semua usahamu akan menjadi sia-sia, kamu akan kalah. Tanpa sadar, kamu berhenti mengevaluasi apakah keputusan itu masih masuk akal sampai dengan hari ini. Di momen itu, kamu tidak lagi mencari keputusan terbaik, kamu sedang membela keputusan lama. Nah, di situ kamu merasa rasional, padahal sebenarnya kamu sedang melindungi egomu. Pola ini sangat halus, bahkan dia bekerja saat kamu merasa sedang berpikir kritis. Ketika kamu memegang satu keyakinan, otakmu diam-diam berhenti mencari kebenaran. Dia beralih tugas menjaga konsistensi. Informasi yang sejalan akan terasa ringan untuk diterima. Sebaliknya, informasi yang bertentangan akan terasa melelahkan, mengganggu, dan menyebalkan. Inilah yang disebut confirmation bias. Lalu otakmu akan menambahkan jebakan kedua. Dia akan memberi bobot lebih besar pada hal-hal yang sering muncul di sekitarmu. Berita yang sering muncul lewat timeline, cerita yang sering diulang-ulang, dan sebagainya. Ini dikenal sebagai availability bias dan frequency illusion. Gabungan ketiganya membuat ilusi yang sangat berbahaya. Kita merasa objektif, padahal kita sedang hidup dalam kesesatan berpikir yang sengaja dibuat oleh otak kita sendiri. Dan karena ilusi itu terasa alami, kita jarang menyadarinya. Kemudian pola kedua ini membuat kita salah memilih siapa yang akan kita dengarkan. Dan ini yang paling banyak terjadi hari ini. Hari ini, kita semua percaya bahwa kita menilai isi pikiran, kita mencari ide bukan sosok. Tapi kenyataannya, kita sering menilai dari kesan pertama, cukup satu kualitas positif, entah penampilannya, cara bicaranya, atau statusnya dia. Memberikan dampak apakah kita akan setuju atau enggak, suka atau enggak sama dia. Ini disebut halo effect. Lalu datang bias berikutnya. Saat seseorang bicara dengan yakin dan tegas, otak kita menganggap keyakinan itu sebagai tanda kompetensi. Ini disebut authority bias dan overconfident effect. Masalahnya, orang yang paling yakin seringkali justru paling sedikit mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi otak kita lebih suka rasa aman daripada keraguan yang sehat. Akhirnya, kita mengikuti suara yang terdengar paling meyakinkan, bukan yang paling benar. Pola ini sering bikin kita lengah dan jarang terlihat seperti kesalahan. Dia menyamar sebagai keteguhan, sebagai konsistensi, sebagai tanggung jawab. Kita bertahan bukan karena keputusan itu lebih masuk akal, tapi karena kita sudah terlalu banyak mengorbankan sesuatu. Dalam psikologi, ini disebut sunk cost fallacy. Otak manusia membenci kerugian. Rasa rugi terasa jauh lebih menyakitkan dibanding keuntungan yang sama besarnya. Ini disebut loss aversion. Dan karena perubahan terasa mengancam, kita memilih diam di tempat. Ini disebut status quo bias.
Tiga bias ini bekerja untuk menjeratmu, untuk membuatmu nggak bergerak. Semakin lama kamu bertahan, semakin sulit mengakui bahwa keputusanmu itu memang salah. Terakhir, pola ini muncul setelah semuanya terjadi. Saat semua terasa seperti apa yang sudah kamu prediksi, kamu melihat ke belakang dan berkata, sebetulnya dari awal sudah bisa ditebak kok. Nah, ini disebut hazard bias. Lalu otakmu menyusun cerita yang sangat rapi, menghubungkan titik-titik yang sebenarnya tidak pernah jelas. Ini disebut narrative fallacy. Cerita itu memberi kita ilusi kontrol. Ilusi bahwa dunia bisa dipahami dan diprediksi. Tapi ilusi ini berbahaya, karena akhirnya kita menilai keputusan berdasarkan hasil akhirnya saja. Kita akan merasa bahwa keputusan yang kebetulan berhasil dianggap pintar, sedangkan keputusan yang gagal akan dianggap bodoh. Ini disebut outcome bias. Padahal, keputusan baik bisa saja memberikan hasil yang buruk. Dan sebaliknya, keputusan buruk juga bisa saja kebetulan memberikan hasil yang baik. Tahu nggak, 4 pola ini bukan cuma teori, tapi mereka bekerja setiap hari dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita, dalam isi pikiranmu, dalam pikiran kita, entah di keputusan kecil atau pilihan besar. Dan semakin jarang kita mempertanyakannya, kita akan semakin sering mengulang kesalahan yang sama dengan alasan yang terdengar masuk akal. Emang iya? Ada satu alasan kenapa bias ini bisa menjadi sangat berbahaya. Bukan karena kondisi itu sering terjadi, tapi karena itu tidak pernah terasa seperti kesalahan. Tidak ada alarm, tidak ada rasa bersalah, tidak ada momen, oh iya, aku yang salah. Yang ada justru perasaan seperti ini. Aku melakukan semuanya karena punya alasan kok. Dan selama kamu punya alasan, kamu tidak akan mengevaluasi apapun. Kamu tidak melihat dirimu sebagai orang yang keras kepala. Kamu melihat dirimu sebagai orang yang konsisten. Kamu tidak merasa sedang membela egomu. Kamu merasa sedang mempertahankan prinsip. Dan disitulah jebakannya. Bias berpikir tidak membuatmu terlihat bodoh, justru membuatmu terlihat masuk akal di matamu sendiri. Dan selama itu terjadi, kamu akan mengulang pola yang sama dengan versi alasan yang lebih rapi. Kemudian pertanyaannya, kapan kita harus curiga pada diri sendiri? Kamu harus mulai curiga dengan kesesatan berpikir bukan saat kamu bingung, bukan saat kamu ragu, tapi justru saat kamu merasa yakin, saat kamu merasa semuanya udah jelas, tidak perlu berpikir panjang lagi. Karena rasa yakin itu bukan bukti kebenaran, tapi seringkali itu cuma tanda bahwa otakmu sudah berhenti untuk mengeceknya. Berpikir jernih itu bukan soal menjadi skeptis terhadap semua hal, tapi soal curiga pada keyakinan sendiri di saat yang tepat. Kalau kamu perhatikan dari awal sampai dengan titik ini, ada satu pola yang selalu muncul. Bias berpikir itu tidak terjadi karena kita bodoh. Justru seringkali muncul karena kita merasa orang yang logis. Karena orang yang paling sering terjebak bias bukan orang yang kurang informasi, tapi orang yang terlalu percaya pada pikirannya sendiri. Bias itu bukan bug di dalam otak kita. Bias itu fitur bawaan. Otak kita memang didesain untuk cepat, bukan akurat. Hemat energi bukan objektif, nyaman bukan benar. Bias itu selalu terasa seperti logika. Saat kamu membela pendapatmu sendiri, itu terasa rasional. Saat kamu menyepelekan data yang bertentangan, itu terasa masuk akal. Saat kamu percaya intuisi tanpa verifikasi, itu terasa seperti pengalaman. Padahal, itu adalah kondisi ketika bias menyamar sebagai akal sehat. Dan lucunya, kita bisa menyadari bias orang lain, tapi hampir tidak pernah sadar dengan bias diri sendiri. Makanya, buku ini tidak mengajari kamu untuk menjadi lebih pintar. Buku ini mengajari kamu satu hal yang lebih penting, yaitu meragukan cara berpikirmu sendiri. Bukan menjadi skeptis berlebihan, tapi sadar bahwa intuisi bisa salah, keyakinan bisa menjadi bias, dan rasa yakin tidak sama dengan kebenaran. Kalau ada satu skill yang benar-benar mahal hari ini, bukanlah public speaking, bukan leadership, bukan juga hustle, tapi kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini logika atau cuman bias yang terasa nyaman? Karena di dunia yang penuh dengan opini, yang bikin kamu kalah bukan karena kamu kurang informasi, tapi salah dalam menilai informasi. Emang iya?